Betul. Ya, nah sama kita bicara, ini loh akan ada pertandingan besar, apakah lawan Belanda, Portugal dengan Spanyol. Cuman kan kita tunggu windownya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di 2025, ya 2026 kan Piala Dunianya. Betul. 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA Matchday kosong. Ya kita bisa bawa tim besar. Indonesia nggak takut lagi. Lupakan laga ecek-ecek. Sekarang kita tantang Portugal, Belanda, Brasil, kalau perlu sekalian Italia, Spanyol, dan Prancis. Namanya uji coba, kalah menang belakangan. Jangan pengecut kayak tetangga sebelah. Tegas Erick Thohir, langsung menyentil negara tetangga yang cuma berani lawan tim lemah. Masa kita kalah sama Jepang? Dulu Jepang kita kalahkan hanya pakai bambu runcing. Sekarang masa lawan bola aja kita takut? Garuda siap terbang tinggi, dan dunia harus tahu bahwa Indonesia negara hebat dan tak mau diremehkan. PSSI kembali menggebrak. Setelah sukses mengangkat pamor timnas Indonesia dengan performa gemilang di berbagai ajang internasional, kini Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersiap menghadirkan tantangan yang lebih besar. Laga uji coba melawan raksasa-raksasa sepak bola dunia seperti Portugal, Belanda, Brasil, bahkan Spanyol, Italia, dan Prancis. Dalam pernyataan terbarunya yang penuh semangat dan nada menantang, Erick Thohir menyatakan bahwa Indonesia tak boleh lagi puas hanya berkompetisi di level Asia Tenggara atau Asia. Namanya juga uji coba, kalah menang itu urusan nanti. Yang penting kita berani. Jangan jadi pengecut seperti tetangga sebelah, ujarnya lantang, merujuk pada negara-negara di sekitar Indonesia yang cenderung enggan melawan tim-tim kelas dunia karena alasan kekuatan yang timpang. Rencana uji coba dengan negara-negara besar bukan sekadar gertakan kosong. PSSI dikabarkan tengah menjalin komunikasi aktif dengan Federasi Sepak Bola dari Portugal, Belanda, dan Brasil untuk menjadwalkan laga persahabatan pada kalender FIFA berikutnya. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi besar untuk meningkatkan mental bertanding dan kualitas skuad Garuda di level tertinggi. Kalau Argentina kita sudah pernah, Lionel Messi, Angel Di Maria, kita pernah rasakan. Sekarang kita ingin lawan tim kelas dunia lainnya. Italia, Spanyol, Prancis. Ayo kita coba, kata Erick. Ia menambahkan bahwa semangat bertanding adalah pondasi utama sebuah tim nasional. Jangan kalah sama Jepang. Dulu mereka kalah sama kita waktu senjata mereka sudah canggih. Kita cuma modal bambu runcing. Tapi kita bisa menang. Sekarang masa kita takut lawan mereka di lapangan bola? Sindirnya. Banyak yang menyambut baik pernyataan Erick tersebut. Publik sepak bola Indonesia, terutama supporter fanatik Garuda, menilai ini sebagai sinyal serius bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi raja kampung di Asia Tenggara. Semangat bertanding melawan negara-negara top dunia dianggap sebagai langkah revolusioner untuk membentuk mental juara. Pakar sepak bola nasional, Bung Towel, menyebut langkah ini sebagai kebutuhan penting dalam pembangunan tim nasional. Menurutnya, pemain Indonesia perlu sering menghadapi lawan-lawan dari Eropa dan Amerika Latin agar tak minder saat tampil di panggung besar seperti Piala Asia, Olimpiade, hingga Piala Dunia nanti. Bukan soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana kita bisa belajar dari yang terbaik. Portugal punya Cristiano Ronaldo, Belanda itu sekolah sepak bola dunia, Brasil juara dunia 5 kali. Kalau kita bisa bermain lawan mereka, minimal mental pemain kita sudah naik kelas, ungkapnya. Menurut informasi yang beredar, Erick Thohir telah menggunakan jaringan globalnya untuk menjalin komunikasi dengan federasi besar. Sebagai tokoh yang pernah memiliki klub Eropa, Inter Milan, dan kini aktif dalam berbagai organisasi olahraga internasional, Erick punya akses langsung ke tokoh-tokoh penting dalam dunia sepak bola. Lobi terhadap Federasi Sepak Bola Portugal, FPF, dan Belanda, KNVB, dikabarkan mendapat respons positif. Portugal, misalnya, sedang mencari lawan non-Eropa untuk memperluas jangkauan global mereka menjelang Euro dan Piala Dunia.
Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan fanatisme tinggi menjadi kandidat menarik dari sisi komersial dan diplomasi sepak bola. Begitu juga dengan Brasil, yang dikenal aktif dalam menjadwalkan laga internasional di luar Amerika Latin. Bahkan Spanyol dan Italia juga membuka diri, terutama untuk pertandingan yang bisa memperkenalkan pemain muda mereka ke pasar Asia. Yang menarik dari pernyataan Erik adalah sindirannya kepada negara tetangga, yang dinilai terlalu selektif dan berhati-hati dalam memilih lawan uji coba. Meskipun ia tak menyebut nama, publik dengan cepat mengaitkannya dengan Malaysia, yang belakangan ini lebih banyak memilih lawan selevel atau di bawah untuk menjaga ranking FIFA. Kalau kita terus takut, kapan majunya? Uji coba itu bukan soal gengsi, tapi latihan untuk perang yang sesungguhnya. Kita harus berani lawan tim besar. Kita mungkin kalah sekarang, tapi kita belajar. Lama-lama, kita bisa sejajar, ujar Erik. Kritik ini langsung memantik perdebatan di media sosial. Banyak netizen Indonesia yang mendukung langkah berani Erick Thohir, sementara sebagian fans dari negara tetangga merasa tersinggung. Reaksi dari pendukung sepak bola nasional sangat antusias. Berbagai tagar seperti Garuda versus Portugal, uji coba Brasil, dan berani lawan dunia mulai ramai di media sosial. Supporter menilai langkah ini sebagai pembuktian bahwa Indonesia serius membangun sepak bola, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga kualitas lawan. Kalau kita bisa lawan Portugal, saya rela beli tiket sebulan sebelum main di GBK lawan Ronaldo, walau dia udah senior, tetap impian masa kecil, tulis seorang netizen. Lebih baik kita kalah 0-5 dari Brasil, daripada menang 3-0 lawan negara ranking 190. Setidaknya anak-anak Garuda tahu standar sepak bola dunia seperti apa, tulis yang lain. Erik menutup pernyataannya dengan harapan bahwa Indonesia bisa menjadi contoh negara Asia Tenggara yang tidak takut melangkah ke level dunia. Ia juga berharap para pemain, pelatih, dan ofisial tim bisa menyambut tantangan ini sebagai kehormatan, bukan beban. Sepak bola itu bukan soal ranking FIFA semata. Ini soal karakter bangsa. Kalau kita ingin disegani, kita harus berani. Jangan cuma jago di kandang, tapi mental ciut begitu lawan Eropa. Itu bukan Indonesia yang saya perjuangkan, tegasnya. Meski rencana ini masih dalam tahap negosiasi, banyak pihak berharap PSSI bisa segera mengumumkan jadwal resmi uji coba tersebut. Tentu akan ada tantangan dari segi logistik, pembiayaan, dan kalender FIFA. Tapi jika berhasil, ini akan menjadi langkah monumental dalam sejarah sepak bola nasional. Dengan semangat yang terus menyala dari Erick Thohir dan dukungan masyarakat yang luar biasa, tak ada yang tak mungkin. Garuda kini bersiap membentangkan sayapnya lebih jauh, tak hanya di Asia, tapi juga di panggung sepak bola dunia.